tentang agenda Nabi terkhusus di bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksimalkan oleh Nabi, itu yang coba kita tiru sehingga kegiatan kita lebih terukur, terencana, dan bisa maksimal saat Ramadan. Mengacu pada hadis riwayat Al-Bukhari yang kemarin kita bahas, di nomor hadis 3220, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di awal hadisnya diterangkan tentang kebiasaan Nabi berbagi. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kemudian ini yang paling menarik, hadisnya belum selesai. Hina ya'tihi Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Khususnya ada agenda kedua, ya kata Ibnu Abbas, Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam-malam Ramadan. Maka disitulah kemudian Nabi diajarkan Al-Quran oleh Jibril. Baik ya, ada yang mengatakan mengecek, mempelajari isinya, kandungannya. Dari mulai membacanya, awal sampai dengan akhirnya, sampai dengan kandungan-kandungannya. Dan dalam riwayat lain disebutkan setiap Ramadan itu, Nabi setidaknya menghatamkan satu kali Al-Quran, sampai di penghujung hidupnya di tahun itu, khatam 2 kali Al-Quran. Nah dari hadis ini, bagian terakhir di hadis ini, maka ada pakar hadis dan ulama fikih menyimpulkan, di antara kegiatan Nabi saat Ramadan, yang bisa kita rencanakan dan terukur, adalah kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kegiatan yang hebat, agenda yang mulia, dan pahalanya melimpah. Bahkan ada ulama mengatakan tidak lengkap Ramadan seseorang jika tidak diisi dengan interaksi Al-Quran. Karena saat puasa itu diwajibkan, diikutkan oleh Allah kalimat turunnya Al-Quran. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan yang kalian puasa itu, maka itulah waktu saat Al-Quran diturunkan. Nah sekarang teman-teman, ini hari keempat, coba dicek. 3 hari ini sudah baca berapa ayat? Sudah khatam berapa kali? Sudah berapa halaman kita bacakan? Jangan sampai nabinya baca, umatnya tidak. Padahal umatnya yang pengen banget ke surga. Jelas ya? Nah, cara berinteraksi dengan Al-Quran ini bisa dibagi pada 3 bagian. 1, ada yang disebut dengan qiraat. Apa namanya? Qiraat, sekedar memperbanyak bacaan, walaupun tidak fokus mendalami artinya. Ya, baca, perbanyak hatam. Pahalanya setiap huruf, kalau di luar Ramadan, itu 10 setiap hurufnya. Mengacu pada hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Tapi kalau Anda kerjakan saat Ramadan seperti saat ini, dikali 10 kali lipat lagi. Masya Allah, setiap hurufnya. Anda bacakan 1 huruf, langsung dapat 100. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, Mas Bedu, tahu Imam Asy-Syafi'i? Masya Allah, kenal di mana? Masya Allah ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, cucu Nabi, ahli fiqih. Itu generasi keturunan Nabi maksud saya. Ahli fiqih itu setiap hari di luar Ramadan khatam Al-Quran. Tapi khusus untuk Ramadan, sehari 2 kali khatam. Ya, selesai Ramadan, 60 kali khatam. Ya, kalau Anda masih berpikir belum butuh pahala, bayangkan banyaknya dosa. Jadi kalau hari ini Anda merasakan, ya Allah, dosa saya sudah 99. Bagaimana menutupnya? Cara paling cepat Quran. Nun, 1 huruf, 100. Habis. Dan menariknya, hampir nggak ada orang baca Quran cuma 1 huruf. Silakan lihat. Dah dulu, lumayan 100. Gak ada. Bismillahirrahmanirrahim 19 surah. Berapa pahala dapatkan? Dengan ayat lain. Jika Anda bisa menghatamkan Al-Quran, maka berapa banyak pahala bisa didapatkan oleh kita? Sekarang Ustaz, bagaimana cara menghatamkan Al-Quran? Apalagi interaksi yang lainnya? Dari 2 poin belakangnya, kita coba nanti jawab setelah kita diskusi sejenak, supaya sedikit dulu kita bahas, tapi banyak yang dipahami. Kemudian nanti kita coba lanjutkan apa yang belum kita uraikan. Bisa dipahami insya Allah? Ada yang mau bertanya barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, saya mau tanya, kalau seandainya saya membaca Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran di bulan puasa, tapi secara bersama-sama itu hukumnya seperti apa ya Ustaz ya? Baik, boleh. Cuma bagaimana teknisnya? Jangan sampai kumpul 30 orang, masing-masing baca 1 juz, udah selesai kita hatam Quran. Belum, kita hatam 1 juz. Nah, kalau ingin dihatamkan bersama-sama, misalnya, bagus. Bagaimana caranya? Kumpul dengan teman-teman, mulai bikin agenda. Insya Allah kita akan keluarkan 30 juz dari Al-Quran, kita turunkan bagi 30 hari. Maka setiap hari 1 juz, 30 hari khatam 30 juz. Maka kumpullah dengan teman-teman akhwat yang lainnya. Mulai bacakan yuk, hari ini kita baca 1 juz. Ada yang nyimak guru misalnya untuk membetulkan bacaan, lebih bagus. Ya, maka setiap baca. Kalau tidak ada kumpul dengan teman-teman, maka bikin metode untuk memudahkan. Misal, saya ingin khatamkan setiap hari 1 juz. Kalau langsung baca kan terasa banyak ya. Dan waktunya terasa luas. Maka Anda bisa bagi pada 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 juz itu kan kalau juz pertama saja, Al-Fatihahnya kita keluarkan dulu karena sudah hafal insya Allah di dalam kepala kita. Al-Baqarah 141 ayat. Bagi 5. Kurang lebih ada 28.
Subuh 28 ayat. Kalau ingin ringan lagi, bagi 2. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14 ayat, setelah zuhur 14 ayat. 14 ayat itu berapa lama sih? 5 menit, 7 menit. Apa kita tidak punya investasi 5 menit untuk akhirat kita? Sedangkan dunia 5 jam kita penuhi untuk urusan dunia, yang saat didapatkan hasilnya, mungkin wafat seketika. Ya, jadi jawabannya boleh dikerjakan dengan catatan, hukum yang dikerjakannya kalau ingin khatam maka baca dari awal sampai akhirnya. Jika hanya dibacakan 1 juz, maka pahalanya pun yang diberikan sekedar 1 juz saja pada saat itu. Ya Allah Ta'ala